Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Jadi, kita akan belajar Animalia kelompok Invertebrata dan filum kelompok Invertebrata terakhir adalah Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthros yang berarti sendi atau ruas dan podos yang berarti kaki. Arthropoda berarti hewan yang mempunyai kaki beruas-ruas, memiliki tubuh simetri bilateral, dan termasuk hewan triploblastik selomata. Hewan ini berkembang biak secara seksual dan aseksual. Secara aseksual dilakukan dengan proses parthenogenesis, yaitu reproduksi yang hanya melibatkan gamet betina tanpa adanya pembuahan. Umumnya hidup di perairan. Tubuh arthropoda terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Tubuh arthropoda mempunyai rangka luar atau eksoskeleton yang terbuat dari zat kitin. Selama pertumbuhan, arthropoda mengalami pengelupasan eksoskeleton, berganti dari yang lama menjadi yang baru. Pengelupasan ini disebut ekdisis. Filum arthropoda terbagi menjadi 4 kelas. Pertama, kelas Crustacea. Umumnya hewan ini hidup di perairan. Tubuh terdiri atas cephalotoraks atau kepala dan dada menyatu, serta abdomen atau perut. Memiliki 2 pasang antena di kepalanya. Pada bagian bawah dada terdapat sepasang kelipet atau kaki capit, 4 pasang periopod atau kaki jalan, dan pada bagian bawah perut terdapat 5 pasang pleopod atau kaki renang, sepasang uropod atau kaki kemudi. Contoh hewan Crustacea adalah golongan udang dan kepiting. Kelas berikutnya, Arachnida. Tubuhnya terdiri atas cephalotoraks dan abdomen yang tidak beruas-ruas. Pada bagian kepala terdapat 2 pasang mulut, yaitu sepasang kalisera dan sepasang pedipalpus. Kalisera berbentuk seperti gunting, berfungsi untuk merobek dan melumpuhkan mangsa. Pedipalpus berfungsi sebagai indera, tangan, alat kopulasi. Pada bagian cephalotoraks terdapat 4 pasang kaki. Alat indera hewan kelas ini berupa mata sederhana berjumlah 8 buah. Arachnida terbagi menjadi beberapa ordo, yaitu Scorpionida atau kalajengking, Arachnoida atau laba-laba, dan Acarina atau caplak. Kelas arthropoda ketiga, Myriapoda atau hewan berkaki banyak. Tubuhnya terdiri atas caput dan abdomen saja. Myriapoda dibagi menjadi 2 ordo, yaitu Chilopoda seperti lipan dan Diplopoda contohnya kaki seribu. Kelas Chilopoda memiliki 1 pasang kaki pada tiap ruas. Pada ruas belakang kepala terdapat sepasang taring bisa atau maxilliped yang berfungsi untuk membunuh mangsa. Kelompok ini termasuk karnivora. Sedangkan kelas Diplopoda mempunyai 2 pasang kaki di setiap ruas tubuh. Kelompok ini termasuk herbivora sehingga tidak memiliki taring. Dan kelas arthropoda terakhir adalah Insecta atau serangga. Insecta disebut juga hexapoda karena mempunyai 6 buah kaki. Tubuhnya beruas-ruas dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk atau faset, mata tunggal ocellus, sepasang antena sebagai alat peraba, dan mulut. Dada atau toraks terdiri atas 3 ruas, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Juga terdapat 3 pasang kaki yang beruas-ruas. Pada bagian perut atau abdomen terdapat alat pernafasan atau spiraculum dan alat perkembangbiakan. Mulut serangga juga berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya. Jenis-jenis mulut serangga yaitu mulut tipe penggigit dan pengunyah, misalnya pada belalang, mulut tipe penusuk dan pengisap seperti pada walang sangit, mulut tipe pengisap misalnya mulut kupu-kupu, mulut tipe penjilat contohnya mulut lalat, dan mulut tipe penjilat dan pengisap pada lebah. Nah, teman-teman bisa membedakan tipe mulut serangga ini ya. Selain jenis mulut, pengelompokan serangga juga dilakukan berdasarkan proses daur hidup atau metamorfosisnya. Ada 2 jenis metamorfosis pada serangga, yaitu Homo metabola, serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Daur hidup Homo metabola terdiri dari telur, larva, pupa, imago. Misalnya pada kupu-kupu.
hemimetabola, yaitu serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup hemimetabola berawal dari telur menjadi nimfa, hewan muda, dan imago. Contohnya pada belalang. Nah, ordo yang bermetamorfosis homometabola yaitu Lepidoptera, misalnya pada kupu-kupu dan ngengat, Diptera pada lalat dan nyamuk, Coleoptera, kumbang dan tomcat, Hymenoptera, lebah madu dan semut. Dan contoh ordo yang bermetamorfosis hemimetabola, Odonata, contohnya pada metamorfosis capung, Isoptera pada rayap, Orthoptera pada belalang dan jangkrik, Hemiptera walang sangit dan kepik, Homoptera dialami oleh kutu daun dan wereng. Setiap kelas arthropoda ini memiliki peranannya masing-masing. Krustasea dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, kepiting. Hewan ini juga berperan sebagai zooplankton dan makanan bagi ikan di ekosistem perairan, misalnya Branchiopoda, Ostracoda, Copepoda. Arachnida bersifat merugikan manusia, contohnya caplak yang mengakibatkan penyakit kudis, Ododectes densinosus atau tungau kudis telinga menyerang anjing dan kucing. Namun ada yang bermanfaat untuk mengendalikan populasi serangga, terutama serangga hama. Diplopoda mempunyai kemampuan mengurai bahan organik menjadi humus. Insekta atau serangga dapat menguntungkan manusia dan tumbuhan. Contohnya lebah madu, ulat sutra, kupu-kupu yang membantu penyerbukan. Itulah karakteristik dan peranan arthropoda dalam kehidupan kita. Bisa dipahami ya? Sampai jumpa!